Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-355 ini dengan para pemain Jumali sebagai Juru Sungging, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Rifki sebagai Ponco Taksoko, Susi sebagai Endang Wardatin, Hari Paharyani sebagai Nyai Rangganis, Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Elias dan Herman sebagai penduduk, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ki Juru Sungging yang di waktu mudanya bernama Poncowati melanjutkan ceritanya kembali. Kameswara mendengarkannya dengan seksama dan dengan perasaan tegang. Kau keparat Kakang Poncowati. Lenganku. Kau putuskan lenganku. Aku sekarang cacat. Kemari kau Kakang Poncowati. Aku harus membalas perlakuanmu. Lehermu yang harus aku babat sampai putus. Kemari kau Kakang Poncowati. Ayo, kemarilah. Kemarilah engkau lelaki laknat. Kakang Poncowati, jangan lari kau. Kau bertindak pengecut macam betina kau. Ayo Kakang Poncowati, kemari. Aku protoli tubuhmu. Iblis kau. Duh, Yang Batara Agung, mengapa rumah ini menjadi seperti ini? Mengapa, Yang Batara? Kesalahan apa yang telah diperbuat oleh keluarga ini hingga kau menimpakan cobaan yang demikian beratnya seperti ini? Joko Prahoro, kaulah sang sumber malapetaka itu. Aku bersumpah, aku harus membunuhmu. Oh, Yang Batara Agung, dengarlah sumpah ini dan wujudkanlah menjadi kenyataan. Aku harus membunuhnya. Aku harus mencari cara. Aku akan pergi kemanapun untuk mempelajari ilmu kanuragan, berguru kepada siapapun agar kelak aku bisa melampiaskan dendam ini. Kakang Poncowati! Kakang! Ada apa, Wardatin? Lihat Kakang. Jagat Dewa Batara. Apa yang terjadi, Ki Juru? Yang aku cemaskan itu kemudian menjadi kenyataan. Apa? Bagaimana? Endang Rudati telah menjadi gila. Pikirannya yang tidak waras itu telah rusak sama sekali. Ia telanjang. Tidak berpakaian sama sekali di dalam bilik itu. Ia mengumbar senyum laknat. Kasihan. Pada saat itulah, ia tiba-tiba menerobos, mencoba berlari keluar. Namun untunglah aku sempat menyambar lengannya. Jika tidak, betapa akan malu kami sekeluarga melihat Endang Rudati yang telanjang dan gila itu menjadi tontonan. Kameswara, Bagaimana? apakah kau menyalahkan aku ketika aku mengambil keputusan untuk memasung adikku? Telah beberapa hari berlalu, Endang Rudati telah dipasung untuk mencegah berbuat yang tidak terkendali. Beberapa hari itu pula, Ponco Birawa tidak berada di rumah. Dan Ponco Taksoko yang masih berbaring di dalam biliknya mulai tenang. Agaknya keadaan Endang Rudati yang benar-benar gila itu telah menyentuh perasaannya. Barangkali meski sepercik telah menyelinap rasa sesal di dalam hatinya. Sampai kemudian peristiwa yang paling mengiris itu pun terjadi. Semalam aku bermimpi. Mimpi apa, Ibu? Ada seekor burung gagak betina terbang melintas di atas wuwungan rumah kita. Kemudian kembali lagi dan hinggap di atas genting. Apa artinya itu, Ibu? Kematian. Kematian? Iya. Akan ada yang mati di rumah ini. Ibu, itu hanya mimpi. Kembang orang tidur. Mengapa Ibu harus mempercayai mimpi? Biasanya mimpi rumah dihinggapi burung gagak. Artinya memang seperti itu, Poncowati. Gagak adalah perlambang buruk. Kau mempercayai mimpi, Kameswara? Tidak begitu percaya, Ki Juru Sungging. Tetapi entahlah, apakah mimpi itu merupakan perlambang itu benar atau tidak. Aku tidak tahu. Lalu apa yang terjadi, Ki Juru? Setelah Ibu membeberkan cerita itu, aku menjadi gelisah. Meski kegelisahan itu aku sembunyikan di dalam hati rapat-rapat. Burung gagak adalah perlambang buruk. Aku mempercayai hal itu. Karena sebenarnya mimpi ibuku adalah mimpiku pula. Maksudmu? Sebelumnya aku telah bermimpi soal burung gagak itu pula. Aku mempercayai
bahwa burung gagak adalah perlambang yang tidak baik. Namun kemudian, aku harus menambahnya. Masih ada satu lagi perlambang yang tidak baik. Apa? Seruling. Aku benci pada suara seruling. Sangat benci. Bagiku seruling adalah pertanda buruk. Jika terdengar suara seruling, aku langsung berlari menjaga kedua adikku. Terutama Endang Werdatin yang aku yakin Joko Prahoro pasti mengincarnya pula. Benar-benar setan keparat orang itu. Lalu bagaimana dengan burung gagak itu? Aku sangat cemas kepada ayah. Ia sudah tua dan sakit-sakitan. Setelah peristiwa buruk itu, kesehatan ayahku benar-benar terganggu. Aku sering melihat ayah duduk berkemul sarung di pagi hari setelah bangun tidur di samping rumah. Batuknya susul menyusul. Aku melihat batuk ayah berdarah. Aku berhitung-hitung, jika perlambang burung gagak itu benar, siapa yang akan mati? Jawabnya adalah ayah. Aku merasa terpukul, cemas, gelisah. Waktu yang lewat serasa aku pergunakan untuk berhitung saat kapan ayah mati. Benar-benar mengerikan apa yang kau hadapi, Kiju. Dan adalah di pagi hari itu, di dapur. Aku menemani ibu yang membersihkan semangkuk kacang hijau yang akan dibuat kecambah. Maksudmu, di pagi hari itu pula saat kau memperbincangkan mimpi itu? Oh, tidak, keesokan harinya. Adikmu belum juga pulang, Poncowati. Kemana sebenarnya Birawa itu? Ibu jangan pikirkan dia, Bu. Iya, anak ibu juga. Maksudku, ibu jangan cemas. Ia pasti bersama-sama dengan Joko Prahoro yang mengajarinya ilmu setan itu, Bu. Poncowati, cobalah kelak kau nasihati adikmu itu supaya ia kembali ke jalan yang benar. Apakah ia masih bisa dinasihati, Bu? Aku tidak yakin apakah bisa. Sedang suara ayah dan ibu saja tidak digubrisnya. Kau lihat Poncotaksoko. Ia telah mulai tenang. Pikirannya telah menjadi bersih. Nampaknya ia mulai mawas diri. Aku tidak yakin ia bisa mengubah pikirannya. Racun busuk telah terlanjur mengotori hatinya, Bu. Di atas pendapatmu, masih ada yang Batara Agung. Jika Batara bermaksud membuka hatinya, bukan suatu hal yang sulit. Sudahlah. Ibu akan mencuci kacang hijau ini. Besok lusa, kacang ini akan mulai mengecambah. Ibu! 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 Oh, Ibu, bangun Ibu. Jangan mati. Ibu! 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 Jangan mati, Bu. Ibu? Ibu? Ibu! 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 Bangun, Bu. Bangun, Ibu. Jangan tinggalkan aku, Bu. Ibu! Jangan tinggalkan aku, Bu. Ibu! Oh, yang Batara Agung. Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan aku, Bu. Jangan tinggalkan Werdatin sendirian, Bu. Jangan tinggalkan kami, Bu. Ibu! Tangis Endang Werdatin ternyata membuat semua orang di dalam rumah itu terkejut. Kiai Rengganis tergopoh-gopoh masuk dan kemudian berdiri termangu di sudut ruangan. Tidak terdengar apapun yang terucap dari mulutnya, tetapi bibirnya gemetar. Poncotaksoko yang masih berbaring di pemparingannya memaksa diri untuk turun dan melihat apa yang terjadi. Poncotaksoko termangu di pintu bagaikan patung. Apa yang terjadi di pagi itu mengundang beberapa tetangga untuk datang melayat. Kasihan ya, bencana benar-benar menimpa keluarga Ki Rengganis. Malah petaka menimpa anak perempuannya. Dan sekarang istrinya mendahului menghadap dewa. Belum lagi Poncotaksoko yang buntung tangannya berkelahi dengan kakaknya sendiri. Sebenarnya apa yang telah terjadi dan menimpa keluarga itu? Ya, aku kurang jelas. Tidak ada yang bisa bercerita dengan jelas atas apa yang telah menimpa keluarga Ki Rengganis itu. Nampaknya sebuah persoalan yang berat telah menyebabkan timbulnya perselisihan di antara anak-anaknya. Wah, bahkan Ponco Birowo saat ini berada di mana tidak ada yang tahu. Apa?
Endang Rudati kabarnya gila. Iya, dia dipasung. Oh, jadi betul Rudati itu gila? Ya kalau sudah dipasung seperti itu apa artinya kalau tidak gila? Wah, sayang sekali ya, padahal ya cantik seperti itu. Kamu ini. Tapi ya cantik kalau gila, apa artinya? Ya toh? Pikiranmu jangan mengarah ke situ. Kita semuanya mestinya ikut berprihatin atas musibah yang menimpa Ki Rangganis itu. Bagaimanapun juga, ya, Ki Rangganis adalah orang yang selama ini kita kenal ringan tangan. Iya. Banyak menolong orang lain. Ya sayang, di antara anak-anaknya ada yang suka mabuk-mabukan. Lah itu akibat salah bergaul. Keliru memilih kawan. Manakala matahari memanjat semakin tinggi, orang-orang banyak berdatangan ikut berbelasungkawa atas kematian Nyai Rangganis. Mereka menyelenggarakan upacara pembakaran mayat Nyai Rangganis dengan bergotong royong. Ada yang menyumbang kayu, beras, dan berbagai benda sebagai tanda belasungkawa. Hingga ketika tengah hari tiba, api telah berkobar menyala-nyala, mengantarkan Nyai Rangganis yang muksa untuk selama-lamanya. Jadilah hari itu Soma manis, hari yang paling tidak bisa aku lupakan, Kameswara. Di hadapanku, mangkuk berisi kacang hijau itu tumpah karena ibu tidak lagi memegangnya dan kemudian berhamburan di tanah. Hari itu, rumahku banyak didatangi para tamu yang melayat, ikut berbelasungkawa. Namun aku merasakan para tamu itu tentu saling berbisik, membicarakan peristiwa yang terjadi dan telah menimpa kami sekeluarga. Apakah dengan kematian ibumu, Ponco Taksoko menjadi sadar atas kekeliruan sikapnya? Aku tidak tahu, Kameswara. Ponco Taksoko lebih banyak diam. Aku tidak bisa menerjemahkan apa yang sedang bergolak di dalam hatinya. Bagaimana dengan Rudati? Apakah ia mengerti bahwa ibunya telah pergi untuk selama-lamanya? Aku mencoba menerangkan hal itu kepadanya. Rudati. Endang Rudati. Ini aku, kakakmu, Poncowati. Rudati, lihatlah aku. Lihatlah aku, Rudati. Aku kakakmu. Kakang Poncowati. Kau bisa berpikir tenang? Aku berusaha mengendalikan pikiranku untuk bisa tenang, Kakang. Tolong katakan kepadaku, apa yang terjadi pada ibu, Kakang? Ibu telah pergi untuk selama-lamanya, Rudati. Tidak terdengar sedu sedan tangis dari mulut Endang Rudati. Matanya kosong, teramat kosong, memandang ke arah dua bilah kayu randu yang telah dipergunakan memasungkan kedua kakinya. Namun kemudian, Poncowati melihat mata Endang Rudati semakin lama semakin membasah, dan kemudian bergulir air mata di pipinya. Poncowati segera mendekap adiknya. Ibu pergi. Iya, Rudati. Selamanya, Kakang. Selamanya meninggalkan kita. Iya, selamanya meninggalkan kita. Dan aku seperti ini. Ibukah yang telah membelenggu aku di dalam pasungan seperti ini, Kakang Poncowati? Jangan pikirkan siapapun yang telah melakukannya, Rudati. Yang penting berusahalah untuk tenang, menguasai diri. Jika kau telah sehat, pulih kembali ketenangan pikiranmu, pasungan ini tentu akan dilepas. Ibu! Jangan berteriak. Kenapa? Ibu pergi, Kakang. Iya. Dan pergi itu berarti ibu mati, benar? Iya. Ibu! Rudati. Ibu mati, Kakang. Rudati. Ibu! Rudati. Tenang, Rudati. Hari demi hari kemudian berlalu. Sejak kematian ibu, rumah kami menjadi sedikit tenang. Kematian ibu dan keadaan Rudati yang semakin tidak waras ternyata meninggalkan bekas di dalam hati Ponco Taksoko. Aku melihatnya banyak melamun. Namun demikian aku dan dia belum bertegur sapa. Beberapa hari lamanya Endang Werdati melakukan puasa. Entah dorongan apa yang menyebabkan ia berpuasa. Mungkin karena ingin mendoakan ibunya agar bisa nyenyak di alam tenang. Atau mungkin juga perkembangan yang terjadi di rumah menyebabkan ia tidak doyan makan.
kehilangan gairah makannya. Ayah, demikian juga. Bagaimanapun juga, ibu adalah pendampingnya. Pendamping yang dengan setia menemaninya dalam duka dan suka. Pendamping itu tiba-tiba sudah tidak ada lagi, menyebabkan ayah seperti kehilangan gairah hidup. Ya, ayah kehilangan gairah hidupnya. Sebisa-bisa aku mengajak ayah berbicara berbagai hal untuk menghibur ayah, agar jangan terlalu ingat pada ibu yang sudah tidak ada. Hatiku sering remuk, Kameswara, jika tanpa sengaja aku melihat mata ayahku basah. Seumur hidupku aku nyaris tidak pernah melihat ayah menangis. Tangis adalah pantang baginya, bagi seorang lelaki. Tapi cobaan yang datang bertubi-tubi benar-benar telah membobolkan dinding pertahanannya. Padahal cobaan itu masih datang lagi, Ki Juru. Bukankah Ponco Birowo masih belum pulang? Ponco Birowo tentu masih bergaul dengan Joko Prahoro yang entah berada di mana itu. Benar? Ya. Pada suatu sore, Ponco Birowo pulang. Nampaknya dari beberapa orang penduduk yang mendengar bahwa ibunya telah meninggal. Bagaimana sikapnya, Ki Juru Sungging? Apa yang terjadi dengan ibu? Apa yang terjadi dengan ibu? Apa yang terjadi dengan ibu? Mengapa semuanya diam? Mana ibuku? Apa yang telah terjadi pada ibu? Jawab! Jawab! Mengapa pada diam semuanya? Katakan, apa yang telah terjadi pada ibu? Mana ibu? Berdatin, mana ibu? Ya, di mana ibu? Kau ingin tahu ibu di mana? Ya, kata-kata Soko. Ibu di mana? Masuklah ke ruangan Endang Rudati. Ibu ada di sana. Jadi, ibu tidak mati seperti dikatakan orang-orang itu. Masuklah ke bilik Endang Rudati. Tanyakan kepadanya. Ia yang paling tahu jawabnya. Ponco Birowo memandang ayahnya, memandang Poncowati, memandang Endang Merdatin, dan kemudian memandang pintu bilik Endang Rudati. Ponco Birowo kemudian melangkah mendekati pintu, dan dengan tangan gemetar, dia membukanya. Pintu telah dibuka. Ponco Birowo tidak melihat ibunya di dalam ruangan itu. Yang ada adalah Endang Rudati yang terbelenggu di dalam pasungan. Sesaat dadanya berdesir menyaksikan pemandangan itu. Ponco Birowo kemudian melangkah mendekatinya. Rudati, mana ibu? Rudati, mana ibu? Jawab, Rudati. Di mana ibu? Kakang Joko Prahoro, kau baru datang, Kakang. Aku bukan Joko Prahoro. Aku kakangmu, Ponco Birowo. Lihat aku dengan jelas. Aku Ponco Birowo. Kakang. Aku mencintaimu, Kakang. Gila, edan kau, Rudati. Endang Rudati memang telah gila, Kakang Ponco Birowo. Dan kitalah penyebabnya. Ibu juga sudah tidak ada. Ibu mati. Kita pula penyebabnya, Kakang. Ponco Birowo memandang Ponco Taksoko dengan seksama, seolah-olah ada keraguan. Benarkah yang mengucapkan kalimat itu adalah Ponco Taksoko? Tapi ternyata benar. Memang Ponco Taksoko yang menjawab. Ponco Birowo kemudian menoleh pada Endang Rudati yang tersenyum-senyum menyeringai padanya. Dada Ponco Birowo berdesir, bagaikan ada 10 ekor ulat gatal menggerumutinya. Bukan main, Ki Juru Sungging. Engkau pasti terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Ponco Taksoko itu. Benar, Kameswara. Aku memang terkejut. Semula aku telah menduga bahwa telah muncul cahaya dalam kegelapan hatinya. Namun aku tidak mengira bahwa Ponco Taksoko telah berubah sama sekali. Aku bisa membayangkan. Benturan-benturan yang terjadi di dalam hatinya telah membuka matanya. Tangannya yang buntung, kenyataan bahwa adiknya telah menjadi gila, disusul oleh kematian ibunya. Semuanya itu membuatnya sadar, terbuka mata hatinya. Aku terkejut melihat sikap Ponco Taksoko itu. Dan kemudian aku merasa terharu. Seketika itu pula, aku merasa menyesal setengah mati telah menyebabkan terputusnya lengannya, menyebabkan ia cacat. Tiba-tiba aku berpikir bahwa selagi namanya manusia, pasti akan mengalami kekeliruan.
Dan meski Ponco Taksoko telah tergelincir, namun ia berhasil menemukan dirinya kembali. Lalu bagaimana? Setelah Ponco Birowo mendengar jawaban Ponco Taksoko itu, bagaimana? Ketika itu, senja hari telah berada di pelukan remang-remang. Demikian Poncowati mengingatnya. Dalam temaram senja, bulan bersinar terang memancarkan cahayanya di sela-sela berlarak janur dan pepohonan yang lain. Seolah alam ikut merasa prihatin dengan apa yang terjadi. Apa maksudmu, Taksoko? Maksudku sudah jelas, Kakang. Kita berdua telah membunuh ibu. Kau gila! Kau sudah tidak waras, Ponco Taksoko. Kita berdua yang selama ini tidak waras, Kakang Ponco Birowo. Sehingga ketika aku kembali dalam keadaan waras, kau melihatnya sebagai tidak waras. Tetapi yang jelas, ibu meninggal karena kita. Kitalah penyebabnya, Kakang. Apa yang kita lakukan terhadap Endang Rudati yang membuat Rudati gila, telah membuat ibu terpukul. Siapa yang mengatakan aku gila? Aku tidak gila. Wong aku tidak gila kok dikatakan gila. Aku tidak gila. Kaulah yang gila. Kalian yang merasa diri waras. Kalianlah yang seharusnya gila. Cukup! Cukup! Kau jangan mengoceh Rudati. Apa yang dikatakan Rudati benar, Kakang Ponco Birowo. Kita berdua memang gila. Kita merasa waras. Tetapi sebenarnya perbuatan kita adalah perbuatan orang yang tidak waras, Kakang. Perbuatan gila. Kita mempelajari ilmu untuk memikat perempuan itu. Apa namanya perbuatan yang mengorbankan adik sendiri sebagai imbalan kalau bukan gila? Kita telah gila, Kakang Ponco Birowo. Bedanya, aku telah berhasil menemukan diriku kembali. Aku telah segera berhasil melihat jati diri yang sebenarnya. Sebaliknya, kau tidak, Kakang. Jika kau bertanya, ibu telah mati. Kita berdua membunuhnya. Kakang Joko Prahoro, kemarilah, Kakang. Kemarilah. Jangan hanya berdiri kebingungan di situ. Kemari, Kakang. Jumbui aku sepuasmu. Aku milikmu, Kakang Joko Prahoro. Kau tampan, Kakang Prahoro. Tetapi kenapa hidungmu seperti jambu begitu? Diam! Diam! Diam kau perempuan Sunda! Kita berdua yang telah membuatnya menjadi perempuan Sunda, Kakang Birowo. Merah padam wajah Ponco Birowo. Kata-kata tajam yang diucapkan oleh Ponco Taksoko lebih tajam dari bilah pedang yang mengiris-iris, menyayat-nyayat, mengorek-ngorek dengan kasar, porok-porok menjijikkan di jantung dan hatinya. Bibir Ponco Birowo komat kamit, gemetar, namun tidak terdengar kata-kata yang terucap. Ponco Birowo nampak berperan atas perbuatan yang telah aku lakukan, Kakang, yang mengakibatkan Rudati keadaan seperti itu. Mengakibatkan tanganku seperti ini. Mengakibatkan kematian ibu. Mengakibatkan rumah ini menjadi neraka yang panas. Nah, mumpung Joko Prahoro belum menjeratmu terlampau jauh, sadarlah. Kembali ke jalan yang benar, Kakang. Kembali ke jalan yang benar. Aku tinggal menyelesaikan tahap akhir dari ilmu yang sedang aku pelajari. Aku tidak akan menghentikannya. Kalau begitu, siapa perempuan berikutnya yang akan kau persembahkan sebagai imbalan pemuas nafsu Joko Prahoro itu? Kau sudah tahu jawabannya. Aku tidak akan membiarkan Endang Werdati menjadi korban berikutnya, Kakang. Aku... Endang Werdatin tersentak kaget dan ketakutan, bergegas berjalan mendekati Poncowati dan kemudian memeluk lengan kakak sulungnya itu. Poncowati yang semula memang telah menduga adanya kemungkinan Werdatin akan menjadi sasaran nafsu kebinatangan Joko Prahoro berikutnya, ternyata masih juga kaget manakala Ponco Taksoko mengucapkannya. Kiai Rangganis yang terlalu lama merasakan kepedihan
jatuh terduduk, melorot setelah berpegangan pada cagak rumah. Jika kau tidak ada, meski porak-poranda, rumah ini akan menjadi tenang kembali, Kakang. Endang Werdatin tersentak kaget dan ketakutan, bergegas berjalan mendekati Poncowati dan kemudian memeluk lengan kakak sulungnya itu. Poncowati yang semula memang telah menduga adanya kemungkinan Werdatin akan menjadi sasaran nafsu kebinatangan Joko Prahoro berikutnya, ternyata masih juga kaget manakala Ponco Taksoko mengucapkannya. Kiai Rangganis yang terlalu lama merasakan kepedihan jatuh terduduk, melorot setelah berpegangan pada cagak rumah. Apa yang akan kau lakukan itu? Jika kau masih berniat mengorbankan Endang Werdatin, aku akan menghadapimu. Kalau perlu, aku akan membunuhmu. Rumah ini sudah hancur karena ulah kita. Biarlah aku menyempurnakannya dengan membunuhmu. Jika kau tidak ada, meski porak-poranda, rumah ini akan menjadi tenang kembali. Sudahlah, Ponco Taksoko, Ponco Birowo, kalian jangan berkelahi, jangan bertengkar dan kemudian saling berbunuh. Kalian berdua kakak beradik, kenapa harus saling berbunuh? Aku akan menebus kesalahan yang telah aku perbuat, Ayah. Birowo, sadarlah, Le. Kau anakku, sadarlah. Jangan lanjutkan perbuatan yang keliru itu. Rukunlah lagi dengan saudara-saudaramu, Le. Syaratnya, ia harus melepaskan niatnya mempelajari ilmu hitam itu, Ayah. Ia harus memutuskan hubungannya dengan Joko Prahoro, mengurungkan niatnya untuk mengorbankan Endang Werdatin untuk menjadi korbannya. Jika tidak, lebih baik aku dan Kakang Ponco Birowo tidak usah menjadi saudara lagi. Dan dengan senang hati, aku akan membenamkan parang ini ke dalam perutnya, merampal otot-otot jantungnya. Baik, kau akan melakukan itu dengan tangan kirimu. Ayo, aku layani. Apa yang akan kau lakukan itu, Kakang Poncowati? Ayo. Aku akan mewakili Ponco Taksoko untuk menghadapimu. Kita hadapi berdua, Kakang. Agar kita yakin kita akan berhasil membunuhnya. Setan, pengecut, licik. Pertimbangkan baik-baik. Kau mau kembali ke jalan yang benar, atau kami berdua akan membunuhmu? Sudah. Kalian jangan bertengkar. Sudah. Kalian jangan membuat jantungku berdebar kencang seperti ini. Jantungku akan lepas. Ayah. Kalian semua benar-benar keterlaluan. Kalian tidak tahu diri. Baru saja kita kehilangan ibu karena tidak tahan melihat apa yang terjadi di rumah ini. Apakah akan kita ulangi dengan kematian ayah? Berhentilah kalian. Berhenti. Jangan Wajah Kiai Rangganis tiba-tiba menjadi pucat. Jantungnya yang berdegup kencang menyebabkan napasnya tersengal-sengal. Dan teriakan kemarahan Endang Werdatin ternyata memiliki wibawa yang luar biasa. Bagaikan tersihir ketika lelaki bersaudara itu menyarungkan kembali pedang dan parangnya ke dalam sarungnya masing-masing. Kiai Rangganis yang seperti tidak tahan lagi menghadapi keadaan yang terjadi, ngelumpruk tanpa tenaga, teronggok lunglai di pelukan Endang Werdatin. Poncowati segera bergegas mendekatinya. Namun... Suara seruling. Kakang Joko Prahoro. Itu suara alunan seruling Kakang Joko Prahoro. Kakang,
Kemari Kakang, bebaskan aku dari pasungan ini. Bebaskan aku, Kakang Joko Prahoro. Bebaskan aku. Kakang. Werdatin, kenapa? Seruling itu, Kakang, ditujukan kepadaku. Endang Werdatin, apa yang kau rasakan? Suara seruling itu ditujukan kepadaku, Kakang. Bertahanlah, kau mempunyai iman yang kuat. Lawan suara seruling itu. Kalau kau tidak berhasil, ingat nasibmu akan sangat buruk seperti Rudati. Kau mengerti? Aku mengerti, Kakang. Kakang Joko Prahoro, suamiku. Lepaskan aku, Kakang. Aku tahu kau akan menjemputku. Lepaskan aku, Kakang. Bawa aku terbang ke bulan, Kakang Joko Prahoro. Kakang Joko Prahoro, lepaskan aku, Kakang. Diam kau, Rudati. Kakang Joko Prahoro, jemput aku, Kakang. Bebaskan aku. Aku akan mengabdi kepadamu. Ayo, bebaskan aku, Kakang. Cepat, Kakang. Kakang Joko Prahoro, cepat. Diam kau, Rudati. Diam. Ia mempengaruhi otakku. Kakang. Ia mempengaruhi otakku. Ia memintaku menemuinya. Jangan kau turuti, Werdatin. Kau harus bertahan. Bertahan. Ingat nasibmu. Nasibmu akan buruk sekali jika kau turuti pengaruh seruling itu. Ayo. Duduklah bersila. Tenangkan hati dan gejolak perasaanmu. Jangan kau pedulikan alunan seruling keparat itu. Joko Prahoro, hentikan suara serulingmu itu. Hentikan, Joko Prahoro. Atau aku akan membuka mulutmu dengan pedang ini. Joko Prahoro itu muncul lagi? Iya, Joko Prahoro muncul lagi. Kali ini perbuatannya benar-benar gila. Alunan seruling yang melengking, meliuk-liuk, menaburkan kendam yang kuat sekali. Menusuk langsung ke pusat pikiran adikku, Endang Werdatin, dan juga Endang Rudati. Endang Rudati yang berada dalam pasungan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, hingga kedua kakinya luka berdarah. Sementara itu, meskipun Endang Werdatin bertahan setengah mati, namun makin lama kekuatan yang tersimpan dalam alunan seruling itu tidak bisa dilawannya. Tatapan matanya berubah lain sama sekali, Kamaswara. Ia berdiri dan membuatku cemas sekali. Endang Werdatin telah berubah sama sekali. Ia berjalan, dan aku serta Ponco Taksoko pontang-panting berusaha mencegahnya. Ia meronta-ronta. Di dalam keadaan yang demikian itulah peristiwa yang luar biasa itu terjadi. Apa? Alunan seruling itu lenyap seketika, manakala mendadak terdengar auman singa. Ken Arok. Iya, anak yang masih muda sekali itu muncul. Auman yang menggetarkan itu telah membebaskan Endang Werdatin sama sekali. Aku yang sudah tidak cemas lagi terhadap keadaan Endang Werdatin segera melangkah keluar menyaksikan apa yang terjadi. Dan ternyata benar. Di sana telah berdiri lelaki yang sangat aku benci itu, Joko Prahoro. Dan di depannya berdiri seorang remaja yang matanya bersinar kebiru-biruan, bahkan kemerah-merahan. Ken Arok. Waktu itu ia masih remaja? Benar, ia muncul menjadi dewa penolong kami. Apa yang dilakukan oleh Ken Arok itu, Ki Juru Sunggi? Ia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Siapa kau? Namaku Ken Arok. Aku tidak perlu bertanya siapa namamu. Hei, apa maksudmu? Aku bernama Ken Arok karena ibuku Ken Endok memberi nama aku Ken Arok. Tetapi sebaliknya kau, namamu Joko Prahoro adalah sebuah nama yang tidak lumrah. Kau bisa menggunakan nama apapun, seperti engkau berganti pakaian. Hei, kau tahu siapa aku? Kau tidak begitu penting bagiku. Namun sepak terjangmu selama ini membuat aku muak. Hei, anak kecil, sadarkah kau dengan siapa kau sedang berbicara? Aku sadar sepenuhnya dengan siapa aku sedang berbicara. Sebaliknya kaulah yang tidak sadar dengan siapa kau sedang berbicara. Bocah lancang tidak tahu diri. Nasibmu menjadi sangat buruk karena kau berani menggangguku. Terbalik, nasib mulai menjadi sangat buruk karena kau mempunyai perilaku buruk dan ketahuan Ken Arok. Aku, Ken Arok, paling tidak suka dengan perbuatan seperti yang kau perbuat itu. Kurang ajar, kau tidak mengenal siapa Joko Prahoro rupanya. Kau akan mati di tanganku. Kau yang tidak kenal dengan Ken Arok, nasibmu menjadi sangat buruk karena kau tidak mengenalku. Nah, bersiaplah. Aku akan menghukummu. Menghukumku? Iya, aku akan membuatmu jerah dan tidak akan melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Aku akan menghapus kemampuanmu menggunakan ilmu seruling setan itu. Apa
Apa yang baru saja kau perbuat? Joko Prahoro terkejut ketika pemuda yang masih remaja di depannya itu mengaum seperti seekor singa. Masih tersisa gigi-giginya yang menyeringai dan tatapan matanya yang kemerah-merahan. Sadarlah Joko Prahoro, meskipun yang dihadapinya masih anak-anak, tetapi Ken Arok itu tidak bisa diremehkan. Joko Prahoro segera meniup serulingnya. Kau bermaksud mempengaruhi aku dengan tiupan serulingmu itu. Ayo tiup, tiup, tiup terus sampai habis udara di paru-parumu. Terus tiup sampai habis. Ayo, terus tiup terus Joko Prahoro. Ayo tiup terus. Aku senang dengan alunannya. Itulah Kamaswara yang dilakukan oleh Ken Arok itu sangat mengejutkan. Demikian ia mengaum, maka alunan seruling yang dilakukan dan ditiup oleh Joko Prahoro itu bubar. Dasar seorang anak. Ken Arok hanya tersenyum-senyum melihat ulahnya. Iya, aku mengenal Ken Arok dengan baik. Aku mengenal ulahnya yang ada kalanya mampu berbuat yang tidak terduga. Akan tetapi, aku mengenal Ken Arok ketika Ken Arok telah dewasa di padang karautan. Bagaimana kehidupan Ken Arok saat masih anak-anak, masih remaja, aku tidak tahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ken Arok terhadap Joko Prahoro itu? Tentu saja Joko Prahoro menjadi sangat marah. Lanjutkan kembali ceritamu, Ki Juru Sungging. Ceritamu semakin lama semakin menarik perhatian. Apalagi karena pengalamanmu itu bersinggungan dengan Ken Arok, bersinggungan pula dengan aku. Bagaimana? Bagaimana Prahoro? Kau masih mencoba kekuatan palsu dari serulingmu itu. Tidak mempan jika kau pergunakan terhadapku. Aku lebih senang jika kau menggunakan pedangmu itu. Bocah lancang, iblis laknat, aku bunuh kau. Silakan. Pedang panjang. Pedang yang tipis dan panjang sekali. Jangkauannya tentu luas. Lawanmu tentu dengan mudah kau gapai, Joko Prahoro. Benar, dan sudah sangat banyak orang yang mati dengan pedang ini. Aku bunuh kau. Yang kau hadapi seorang anak kecil. Jika kau menang, namamu tidak kondang karena kau menghadapi anak-anak. Tetapi kalau kau kalah, namamu benar-benar berantakan. Ayo, aku sudah siap. Tajam lidahmu, Ken Arok. Tetapi aku tidak peduli. Apakah kau anak-anak atau bukan? Aku bunuh kau. Iya. Joko Prahoro memburu Ken Arok, bocah yang masih ingusan itu. Tetapi anak muda itu dapat menghindar dengan mudahnya, bahkan sambil tersenyum. Rupanya kau memang memiliki bekal ilmu kanuragan anak kecil. Pantas kau berani menyombongkan diri. Tetapi kau akan mengetahui siapa aku. Nah, bersiaplah. Aku akan menyerangmu. Itu baru sikap lelaki jantan yang mengingatkan lawan untuk bersiap. Baik, aku sudah siap. Iya. Bagaimana Joko Prahoro? Bagaimana kau melakukannya? Heran, aku telah melakukannya. Pedangmu telah berpindah tangan. Dan lihat. Apa yang dilakukan Ken Arok yang masih remaja dalam sebuah gebrakan yang singkat itu benar-benar membuat Joko Prahoro terperanjat, seolah petir meledak di dekat telinganya di saat kemarau panjang. Pedang yang menjadi kebanggaannya itu telah berpindah tangan, dan dengan mudah Ken Arok remaja itu telah mematahkannya. Bukan main. Kau telah melakukan suatu hal yang tidak masuk akal anak kecil. Apalagi yang bisa kau pergunakan, Joko Prahoro. Dengan senang hati, aku akan mencoba melayanimu. Baik, aku akan menggunakan serulingku. Tunggulah sesaat, jangan ganggu dulu. Baik. Kak, ular banyak sekali. Bagaimana Ken Arok? Bukan main. Ternyata kau memang orang yang berbahaya, Joko Prahoro. Sangat berbahaya. Karena kau mempunyai kemampuan mengendalikan ular-ular. Binatang yang berbahaya. Kau lihat. Apa jenis ular yang tengah mengepungmu itu? Iya, aku melihatnya. Beberapa ada yang dari jenis ular weling. Tidak seberapa besar.
Kulitnya bergelang-gelang melingkari penampang tubuhnya dengan warna hitam putih. Sepengetahuanku, orang yang digigit oleh ular itu pasti akan mati dalam waktu sekejap. Racunnya akan menghancurkan susunan syaraf dan darah. Meski kau masih anak-anak, namun pengetahuanmu tentang ular ternyata cukup luas, Ken Arok. Dan yang itu, ular yang paling ditakuti siapapun. Namanya sendok atau centong. Ular yang kepalanya berbentuk centong, alat penyeduk nasi. Semburannya saja mampu membutakan mata. Kemudian gigitannya mengantarkan korbannya pada kematian hanya dalam tempo yang sekejap. Iya, tepat sekali. Tetapi menurutku, yang paling berbahaya adalah ular itu. Namanya mamba atau si mamba hitam. Ia adalah raja dari segala jenis ular. Bentuknya yang pendek, seolah tidak punya buntut. Sulit diketahui mana kepala dan mana ekor, menjadikannya ular yang sangar. Tepat, Ken Arok. Si pendek hitam itulah yang paling berbahaya. Nah, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Dengan perintahku, aku mampu membuatmu merasakan kematian yang paling sempurna. Kematian yang menyakitkan. Dengan serulingku ini kalau perlu, aku seorang diri mampu menghadapi pasukan segelar sepapan dengan ular-ular. Iya, aku percaya. Aku percaya. Dari mana kau mendapatkan kemampuan seperti itu? Orang bersorban yang datang dari tanah seberang yang telah mengajariku. Orang bersorban dari tanah seberang? Iya. Bukan main. Iya. Aku pernah mendengar cerita tentang orang bersorban yang berasal dari seberang lautan, yang mempunyai kemampuan bermain-main dengan ular. Menjadi guru muka orang itu. Iya. Hanya untuk beberapa saat saja. Kenapa? Orang itu telah aku bunuh. Aku tidak ingin ada orang yang mempunyai kemampuan sama denganku. Kau ternyata benar-benar orang yang sangat kejam, Joko Prahoro. Membuatku menjadi semakin muak kepadamu. Nah, gunakanlah ular-ularmu itu untuk menghadapiku. Aku akan menunjukkan kepadamu, ular-ular itu tidak berarti apa-apa bagi Ken Arok. Ternyata Ken Arok yang meremehkan ular-ularnya membuat Joko Prahoro menjadi sangat tersinggung. Dia meniup serulingnya meliuk-liuk, seolah alunannya adalah gerakan tari yang gemulai penuh pesona. Dan seruling itu bagai menjadi sebuah komando terhadap ular-ular yang hadir. Mereka bergerak mendekati Ken Arok. Namun Ken Arok adalah seorang remaja yang aneh. Dia memiliki berbagai jenis kemampuan yang terbawa sejak kelahirannya. Di luar sepengetahuan Joko Prahoro, Ken Arok telah menyelubungi dirinya dengan sebuah pagar tabir yang kasat mata. Ular-ular itu bergelimpangan dan berkelojotan ketika menyentuh tabir yang telah dibangunnya. Joko Prahoro terlambat menyadarinya, hanya tinggal beberapa ekor ular saja yang tersisa. Gila! Hei, bocah kecil! Bagaimana kau melakukannya? Ular-ularmu bergelimpangan. Ya, tetapi bagaimana kau melakukannya? Bagaimana aku melakukannya, itu bukan urusanmu. Nah sekarang, giliranku yang berbicara. Awas, jangan kau coba-coba lari dari tempat ini. Kalau kau berani melarikan diri dariku, kau akan mengalami nasib buruk seperti ini. Aku mampu mengejarmu. Aku mampu juga menyerangmu dari jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, jangan mencoba lari dariku. Berdirilah di tempatmu. Apa yang diperbuat Ken Arok itu benar-benar dahsyat. Sungguh sangat dahsyat. Aku, Ponco Birowo, Ponco Taksoko, ayahku dan adikku Endang Werdatin benar-benar terkesima menyaksikan apa yang diperbuat Ken Arok. Rasanya seperti tidak masuk akal, manakala melihat dari tangan pemuda yang masih tanggung itu, seorang remaja, namun memiliki ilmu yang dahsyat. Seberkas sinar melesat dari tangannya, dan pohon nangka tahun yang berada di sudut halaman rumah kami roboh berantakan. Aku melihat
Joko Prahoro menggigil ketakutan. Aku benar-benar merasa puas, Kameswara. Aku sangat merasa puas menyaksikan Joko Prahoro dalam keadaannya seperti itu. Ken Arok memang luar biasa, Ki Juru Sungging. Menurut pengakuan Ken Arok, ia memiliki ilmu yang tinggi itu tidak dari berguru pada siapapun. Ilmu kanuragan yang aneh-aneh itu seolah-olah telah ada di dalam tubuhnya begitu saja, sejak saat ia dilahirkan. Itulah sebabnya, di usia yang sangat muda, ia mampu berbuat hal yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan terhadap Joko Prahoro? Dengan segenggam tanah, Ken Arok membunuh ular-ular yang masih tersisa. Hanya seekor ular dari jenis mamba, ular yang disebutnya paling dahsyat, melebihi kedahsyatan ular biludak atau sendok. Ular dahsyat itu dibiarkan hidup. Aku tidak jelas bagaimana Ken Arok melakukannya. Namun ular itu telah berada di dalam genggamannya. Oh, apa yang akan kau lakukan? Bagaimana dengan ular ini? Jangan. Aku ingin ular ini mematuk wajahmu. Oh, jangan. Ampuni aku. Ampuni aku, Ken Arok. Aku ingin membunuhmu. Jangan. Ampuni aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, Ken Arok. Ampuni aku. Tetapi, bagaimana dengan para korban? Para gadis-gadis yang kau perkosa, yang tentunya tidak terbilang jumlahnya. Gadis-gadis yang kau nodai, kau rusak, dan kemudian kau campakkan itu. Ampuni aku, Ken Arok. Maafkan aku. Jangan dekatkan ular itu kepadaku. Aku mungkin bisa memaafkanmu, Joko Prahoro. Akan tetapi, bagaimana dengan mereka? Orang-orang yang kau rusak, orang-orang yang kau bunuh itu, mereka tidak akan memaafkanmu. Sekali lagi, jangan. Ampun. Ular ini tidak sabar ingin menggigitmu. Jangan, jangan, Ken Arok. Mana serulingmu tadi? Mana serulingmu? Jangan. Kau masih mempertahankan serulingmu. Berarti kau masih mempunyai keinginan di lain waktu. Kau menggunakan seruling itu. Begitu. Kalau begitu, tidak ada gunanya aku mengampunimu. Kau harus mati. Kau akan merasakan bagaimana gigitan ular mamba hitam ini. Jangan. Ini aku berikan kepadamu. Ini serulingnya. Terimalah. Ternyata ini bukan seruling sembarangan. Seruling ini terbuat dari sejenis bambu langka yang bisa berumur beratus-ratus tahun. Disulut dengan lingkaran emas pada ujung dan pangkalnya. Aku merasakan seruling ini berbau setan. Seruling ini mempunyai kekuatan buruk dan akan berpengaruh buruk pula kepada orang yang memegangnya. Seruling semacam ini tidak perlu ada lagi. Nah, kau lihat. Serulingmu telah menjadi sepian-sepian. Sekarang jalan. Jalan kemana, Ken Arok? Jangan masuk ke dalam rumah itu. Kau harus melihat akibat dari perbuatanmu. Ayo jalan. Bunuh saja dia. Ia bukan manusia, tapi binatang. Ia sejenis iblis. Nah, kau dengar Joko Prahoro. Tentu masih banyak lagi yang menyimpan dendam seperti itu. Tentu banyak lagi yang menghendaki kematianmu. Ayo jalan. Baik. Ken Arok mendorong Joko Prahoro dengan tangan kirinya dengan kasar. Joko Prahoro nyaris jatuh terhuyung-huyung. Poncowati, Ponco Taksoko, dan Endang Werdatin mengikuti dari belakang. Sedangkan Ponco Birowo masih berdiri termangu di halaman. Seolah berusaha merenungkan apa yang terjadi, Kiai Rangganis yang merasa dadanya sesak, duduk di amben tritis rumah, dan tidak ikut menyaksikan apa yang akan terjadi di dalam. Endang Rudati yang berada di dalam pasungan tersentak kaget ketika melihat Joko. Kakang Joko Prahoro, akhirnya kau datang juga. Iya. Kau lihat bagaimana nasibnya. Nasib salah seorang dari korbanmu. Lihat itu.
Dan aku yakin beratus-ratus orang yang lain mengalami nasib buruk seperti itu pula. Kakang Joko Prahoro suamiku. Mengapa kau, Kakang? Ada apa denganmu? Ia menjadi gila karena ulahmu. Kau harus mendapatkannya. Kegilaan yang serupa. Paman Poncowati. Bolehkah aku meminta tolong kepada paman? Tentu Ken Arok. Lepaskan adik paman itu dari pasungannya. Biar Joko Prahoro ini yang menggantikan tempatnya. Iya, baik. Dengan senang hati Ken Arok. Dengan senang hati aku melakukannya. Dengan cekatan, Poncowati membuka kayu-kayu yang dipergunakan untuk memasung kaki-kaki adiknya. Endang Werdatin segera mendekati kakak perempuannya. Namun Endang Rudati tersenyum-senyum gembira. Hatinya berbunga-bunga melihat Joko Prahoro telah berada di depannya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok yang masih muda belia itu? Bagaimana nasib Joko Prahoro, serta bagaimana pula dengan keadaan Endang Rudati? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.